Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rizky, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang lingkungan basis data untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Agung Nugroho, Eskom Mkom. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pengertian lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah sistem atau lingkungan tempat basis data digunakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Karakteristiknya antara lain digunakan oleh banyak pengguna, memudahkan pengolahan data, pengguna tidak berhubungan langsung dengan penyimpanan basis data, dan menyediakan tampilan data yang lebih sederhana. Selanjutnya tujuan lingkungan basis data. Adapun tujuan utama lingkungan basis data yaitu mengelola data secara terstruktur, memudahkan akses dan pengolahan data, mengurangi duplikasi data, menjaga keamanan data, dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, arsitektur basis data. Menurut standar ANSI SPARC, basis data memiliki 3 level arsitektur, yaitu yang pertama level eksternal, yang kedua level konseptual, yang ketiga level internal. Level eksternal merupakan tampilan data yang dilihat oleh pengguna. Ciri-cirinya, setiap pengguna dapat memiliki tampilan data yang berbeda, menampilkan data sesuai kebutuhan user, dan tidak menampilkan seluruh database. Contoh, user melihat nama hari, tetapi dalam sistem tersimpan dalam bentuk kode angka. Level konseptual yaitu menggambarkan struktur logis database secara keseluruhan. Adapun fungsi level konseptual yang dikelola oleh DBA atau Database Administrator yaitu menentukan hubungan antar data, mengatur struktur tabel dan relasi, mengatur organisasi data. Selanjutnya level internal. Level internal yaitu level yang berhubungan dengan penyimpanan fisik data di komputer. Adapun hal yang diatur yaitu struktur file, lokasi penyimpanan data, teknik kompresi, dan keamanan data. Selanjutnya data independence. Data independence adalah kemampuan sistem database untuk mengubah struktur data tanpa mempengaruhi program aplikasi. Ada 2 macam data independence. Yang pertama, physical data independence, yaitu perubahan pada level internal yang tidak mempengaruhi level konseptual. Contoh, perubahan lokasi penyimpanan data. Yang kedua, logical data independence, yaitu perubahan pada awal level konseptual yang tidak mempengaruhi level eksternal. Contoh, perubahan struktur level tanpa mengubah tampilan user. Selanjutnya DBMS atau Database Management System. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Adapun fungsi, manfaat, dan contoh DBMS. Fungsi DBMS yaitu membuat database, mengelola database, mengakses database, dan mengontrol database. Manfaat DBMS yaitu memudahkan pengolahan data, mengatur akses pengguna, dan meningkatkan keamanan data. Contoh DBMS MySQL, ORS, dan SQL Server. Selanjutnya komponen dan fungsi utama DBMS. Komponen utama DBMS antara lain, yang pertama File Manager yang digunakan untuk mengelola penyimpanan data di disk. Yang kedua Database Manager yang digunakan untuk menghubungkan database dengan aplikasi. Yang ketiga Query Processor yang digunakan untuk memproses perintah query. Yang keempat DDL Compiler yang digunakan untuk mengolah perintah definisi database. Yang kelima DML Precompiler yang digunakan untuk mengolah perintah manipulasi data. Selanjutnya fungsi utama DBMS yaitu mendefinisikan struktur data, menyimpan data dalam database, memanipulasi data, menjaga keamanan data,
dan menyediakan data dictionary. Selanjutnya, bahasa dalam DBMS. DBMS menggunakan dua bahasa utama. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, digunakan untuk membuat atau mengubah struktur database. Contoh, create, alter, dan drop. Yang kedua DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk mengelola data dalam database. Contoh, select, insert, update, dan delete. Selanjutnya data dictionary dan model data. Data dictionary adalah tempat penyimpanan tentang data dalam database yang berisi nama pengguna, nama data, jenis data, ukuran data, dan batasan data. Data dictionary disebut juga metadata atau data tentang data. Selanjutnya model data. Model data adalah konsep untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data, dan aturan data. Adapun jenis model data yaitu flat file model, hierarchical model, network model, relational model, entity relationship model, dan object oriented model. Kesimpulan dari materi ini yaitu lingkungan basis data merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur agar lebih mudah digunakan. Dengan adanya DBMS, pengelolaan data menjadi lebih efisien, aman, serta dapat mengurangi duplikasi dan kesalahan data, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.